Pemirsa channel Nur, tunjuk kecerdasan. Setelah kita tahu alamat yang kita tuju, maka sekarang kita menyusuri ke tujuan atau ke alamat yang akan kita tuju lewat jalan. Dari sekian banyak jalan, kita cari yang termudah dan tercepat dan aman, karena mengikuti rambu-rambu, karena fungsi rambu adalah untuk keselamatan sampai di tujuan. Monggo gitu. Oke, terima kasih atas berkenannya waktu dan kesempatan yang sampai saat ini, detik ini masih terlimpahkan dan masih kita dibersamainya dan masih kita diliputi oleh cahaya ilahi itu sendiri, ya Rabb. Amin. Sekarang pertanyaannya begini, apa buktinya kalau Allah itu meliputi segala sesuatu dan seluruh alam semesta? Kan harus ada pertanyaan seperti itu ya, pemirsa ya, co-host. Jadi apa buktinya kalau Allah itu yang sering saya ketengahkan adalah syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Artinya kan Allah itu meliputi. Itu kalau kemusyahadahnya itu loh ya. Padahal di sini disebutkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi beliau yang namanya zat itu kan memang gak wujud gitu. Tapi kalau Allah wujud itu. Makanya ini jenengan nanti bingung kalau saya sudah gimana ya. Memang ini harus, makanya betul-betul dicermati ya apa yang saya ketengahkan dengan saya sampaikan ini. Tolong dicermati betul. Karena bahasa zat itu berkaitan dengan sang Khaliq. Tapi keberadaannya Allah itu sesungguhnya setelah ada jasmani rohanimu itu. Karena sebutan Allah sebelum kamu ke alam semesta itu tidak ada. Nanti setelah dari alam semesta pindah alam, di alam keabadian atau di alam kelanggengan juga tidak ada lagi gitu loh. Makanya harus memahami itu betul. Makanya zat itu tidak berwujud, tidak bersifat. Tapi kalau Allah bersifat, terbukti Allah itu mempunyai 99 Asmaul Husna. Itulah sesungguhnya. Makanya jenengan kok ben gak bingung gitu loh. Karena kamu menyentuh zat, tapi juga menyentuh Allah itu sendiri. Karena munculnya sebutan Allah itu sesungguhnya di sini. Setelah kamu mukmin itu, tapi di muslimmu Allah tidak pernah disebutkan. Di Al-Quran pun begitu. Dan apa buktinya bahwa Allah itu meliputi seluruh alam semesta? Ayo jenengan buktikan ke saya. Makanya ini akan saya bahas satu persatu sehingga jenengan, oh iya ya, nyatanya neng ayat ini lah Allah ternyata juga di situ gitu loh. Itu loh. Terbukti gini. Ya, ini kita buktikan mulai awal ya. Saat ada sesuatu yang namanya alam roh itu sendiri, maka seluruh roh itu sesungguhnya di situ. Nah, setelah roh itu di alam roh, maka kelahiran pertamanya itu di alam arwah itu, karena berkaitan dengan roh. Alamnya menjadi alam arwah, karena tempatnya roh-roh bersemayam. Itu loh. Lah di situ sudah ada Allah. Terbukti apa? Tidak mungkin kalau ada alam roh dan ada roh. Yang namanya arwah itu tidak ada yang menciptakan. Apa mungkin jenengan iku duwe kolam, enek iwake, terus kolam iku ora mbok gawe? Logikanya begitu deh ya. Logis apa ndak ini? Dan setelah itu ditiupkan roh itu nanti. Tidak diciptakan karena memang sudah ada awalnya di alam roh. Terus lahir yang pertama di alam arwah. Itu sesungguhnya kamu sudah dikeluarkan dari keruhanianmu itu tadi, keruhmu itu menjadi alam arwah. Itu lahir kang sepisana. Lahir yang kedua di alam dunia. Terbukti apa? Wa id akhad min bani adama min duhurihim duriyatahum. Duriyahnya disebut enggak ini? Inilah sesungguhnya alam dunia. Dan saat meniupkan itu ternyata posisimu janin 4 bulan di kandungan orang tuamu, bukan alam kandungan itu, tapi sesungguhnya itu sudah tempat. Namanya itu nanti kororin, makin tempat yang teguh, karena yang meneguhkan Allah itu sendiri.
kororin makin itu meneguhkan itu. Itu nanti kaitannya dengan etikot, dengan ketauhidanmu itu loh. Etikot itu namanya apa ya? Keyakinan. Keyakinan gitu loh. Karena keyakinan itu ada duriahnya apa tadi ada kan? Dan itu omonganku apa ayat gitu loh, surat kan. Nah, setelah itu jenengan nanti baru diciptakan. Alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Itu saat kamu masih janin itu di alam riyad, tapi belum di alam semesta. Itulah sesungguhnya surga. Karena saat itu nafasmu belum pakai jantung yang sebelum 4 bulan itu nafasmu pakai jantungnya orang tua. Tapi begitu nanti ditiupi roh oleh Allah, generator pertamamu, esnutmu, jantung itu awalnya detak di situ. Titik titik titik. Lah itu kelistrikanmu muncul. Nah, makanya ini tak bahas dulu ya. Tapi sebelum itu gini, ada ayatnya itu, dibuka Mas Kaji. Makanya biar jenengan nanti tahu. Sebentar, ini saya teruskan dulu ya. Setelah kamu nanti terbentuk esnutmu itu, kamu mandiri generatormu. Karena awalnya generatormu ikut orang tua. Setelah itu generatormu sudah mandiri, jantung dulu, ginjalmu belum terbentuk. Karena awalnya di jantung itu, baru nanti ginjal mengikuti. Nah, sesungguhnya jantung dan ginjal itu ngurusi nefronnya, darahnya itu. Nah, cuma kalau yang di otak, mukodasil tua, lipatan tua, itu nanti neuronnya, sistem kesarafannya itu. Makanya seluruhnya sebetulnya cahaya itu kalau jenengan nanti tahu ya. Makanya jenengan nek waktu berkeringat atau suhu tubuhmu panas dideteksi dengan infrared, nampak kelihatan cahaya itu karena ada muatannya berapa ohm gitu. Nah, itu terbukti apa enggak? Nah, Gusti Allah sampai seperti itu kan berarti tidak ada yang menipu Mas di situ. Nah, setelah jenengan generator itu nanti sudah mulai mandiri, maka di situ ada langkah berikutnya sehingga jenengan kok jadi khalifah itu loh. Karena ini jailun fil ardi khalifah ke sana arahnya. Berarti kamu kan sudah mempunyai persaksian di situ tadi, disaksikan oleh Allah. Lah yang menyaksikan siapa kalau bukan Allah? Tapi bukan Allah di situ, masih Rob sebutannya. Ini harus tahu gitu loh. Akhirnya kamu menyebut qalu bala, jawabmu karena arum jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cangkemmu rong kena muni. Sekalipun indrawimu sudah ditempelkan. Ya. Lah nanti bunyinya itu pun jenengan nunggu rong tahun lah bahkan setelah kelahiran itu. Bayangkan itu. Lah kurang dahsyat apa wong jenengan wis iso melintasi berapa portal itu tadi. Alam arwah wis mbok buka. Alam duriat wis mbok buka. Setelah itu kamu masuk ke alam kubur sesungguhnya. Mengapa ke alam kubur? Karena jenengan makan nefron, tidak makan nasi. Terbukti apa? Ada umbilikus yang di situ yang mentransfer seluruh energi, seluruh nutrisi melalui umbilikus, tidak lewat mulut tapi lewat plasenta atau udelmu. Sadar enggak ke sana? Selama ini kamu bayi makanya lewat mulut, nek neng rahim. Tahu, cuma nggak tahu kalau jadi beritahu ini kan tahunya. Maksudku ke sana, tidak membahas, nek paham nek semua itu lewat plasenta. Tapi kan tidak pernah berpikir itu, wis urip ngono ae. Lah, itulah Mas, saya kan ngomong. Lah jenengan arep ngerti jiwa piye kalau ndak mau membahas yang ini. Karena sesungguhnya makanya neng putih telur itu nyapa kok koyo enek benangnya Mas, karo neng kuning telur. Pirsa jenengan. Koyo nek urate yang berdarah itu loh Mas. Itulah sesungguhnya mbok neng biji-bijian nek mbok buka Mas, sesungguhnya ada benang merahnya itu Mas. Itulah jajane ruwete benangmu neng kono loh. Udah mulai paham? Dan sesungguhnya
sifatnya apapun yang energi santet-santet itu semua lewatnya situ, bukan di ubun-ubun Mas, tak kasih tahu. Orang semua kadang nek ngomong dari sini, bukan, tidak bisa masuk. Selalu melalui itu. Nah, jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan biar nggak disantet, lakbanan nundalmu itu. Itulah Buyan, makanya ini pemirsa. saya buka sedikit ya. Makanya di Al-Quran ada meniup bubul-bubul. Sebetulnya ya namanya umbilikus, dari kata-kata umbilikus menjadi bulu-bulu Mas. Bukan bun-bunnya Mas. Dan yang masuk angin ya berarti masuknya dari sini. Sesungguhnya ditutup. seperti itu. Makanya Nah, kamu tutupnya. hati-hati dengan pusarmu. Itu tidak main-main. Dan ternyata di ilmu kedokteran, tali pusar dan pusar yang terlepas itu bisa untuk kemarin dokter yang pinter itu siapa yang dari angkatan darat, Irwan, Yang jadi- dokter yang jadi menteri itu. Irwan, ya itu pinter karena ternyata bisa stem cell nyun sewu. Sampai gak mengkorok kan nek wis bahas ini. Saya tuh bukan dokter, tapi aku ngerti stem cell itu sesungguhnya dari situ sumbernya. Itu. Lah, kamu sadar gak? Dan omonganku ki logis apa ndak iso dibuktikan secara kedokteran, Mas. Seluruh penyakit, kalau kamu bisa mengendalikan, mengapa? Makanya napas itu ada di dada dan napas ada di perut. Dihubungkan oleh diafragma. Karena kalau kamu bisa ngatur napasmu di sini dengan baik, luar biasa dampaknya. Sudahlah, tanya aku saya itu, insya Allah tak jawab itu. Karena orang selama ini latihan napas di mana, tidak pernah dia tahu ngerti ini sumbernya. Ingatlah bahwa sesungguhnya saat penyempurnaanmu dan saat tiupanmu itu sesungguhnya kamu tidak dari mulut makanmu. Makanmu dari pusar ke pusar. Makanya nanti orang dikatakan kembali ke bumi itu kembali ke pusara. Pernah dengar bahasa itu apa enggak? Itu sayang, gitu loh pemirsa, Mas Kaji. Ngakono goblok nek ngaji Quran itu. Karena nek ngaji Quran mesti pinter jenengan dan logikamu jalan. Itu loh. Mentang-mentang aku pinter karena wis doktor, profesor, coba tekok ono iki. Delengap-delengap dia nanti kalau mendengar ini, gitu loh. Kembali ke pusara. Karena umbilikus itu jangan kamu sepelekan. Kalau kamu nggak pengen disantet, ada caranya itu bagaimana. Tapi kamu harus menemukan itu dulu gitu loh. Bisa membuang itu. Makanya melihat orang kayak kaca benggala gini, salah kalau saya ngomong. Karena dia nggak tahu, tapi saya tertawa aja. Nanti kalau sudah ngaji itu ya akan saya ketengahkan. Saya tuh lebih senang seperti itu. Sehingga biarkan dia itu penasaran. Tapi begitu terbuka, oh gini ya, kelanjutannya gimana? Makanya jenengan nek memang penasaran tentang dirimu yang lahir batin start finish, sudah lihat ini, Tonton channel Nur terus ikuti. Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Asik-asik, nggak akan saya tipu sudah. Saya ketengahkan Quran surat semua nanti ada itu. Saya nggak cuma nyun sewu ya sepurane. Aku nggak ngomong hadis karena sebaik-baik hadis adalah Al-Qur'anul Karimul Azim. Sebaik-baik hadis. Tapi kalau ungkapan seseorang, qauluhu omongane wong, iku jenenge omongane wong, Mas. Saya nek ngomong sekarang gitu. Nek omongane wong siapapun bentuknya orang, jenenge hamba lho. Nek ngomong punya statement, punya alibi itu namanya omongan orang. Tapi sebaik-baik hadis adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, tidak ada dannya. Tapi nanti kalau Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, wal Furqan, ya ada dannya. Tuh. Itu arahnya ke sana ya. Nyuwun sewu. Ini nanti saya lama-lama akan masuk ke ayat, makanya surat dan ayat. Makanya ini saya mukadimai dulu biar kamu betul-betul concern ke sini dulu. Ini tak buka pelan-pelan itu nanti ya. Makanya hati-hati pemirsa. Karena setiap omonganmu itu meloncat tervibrasi di alam semesta. Kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak hati-hati terus pertanggungjawabanmu gimana gitu aja lah. Kamu tahu orang cacat, tahu orang yang disfabel, malah
alhamdulillah kok bukan saya yang seperti itu. Ya Allah, itu penistaan sesungguhnya kalau kamu ngomong gitu. Mestinya bukan itu yang kamu lontarkan. Itu loh pemirsa, nyun sewu. Makanya pelan-pelan dievaluasi sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak nggoroi dengan kenyataan yang kamu lihat. Karena harus sinkron ini. Itu loh. Itu pemirsa nyun sewu ya. Makanya saya kadang-kala setiap mau ngomong apalagi berkaitan dengan Quran ini jane silahku yo pening. Karena begitu beratnya Al-Quran. Makanya aku biyen karo Mbah Sun, Mbah Pas itu, ya Allah Mbah jenengan sampai kados ngeten. Ngelune sirah kadang lin. Karena Al-Quran kudu mbok cekel temenan. Karena menjaga komprehensif, sistematis, metodologi keilmuan harus kamu pegang. Selain itu kamu harus betul-betul integritasnya, keteguhan hatimu untuk memegang itu berat betul. Kamu rasakan dalam hidupmu nanti. Itu loh. Itu masalahnya. Tidak mudah. Nyun sewu itu sudah saya terapkan mulai sekarang. Memang berat, apalagi wis kena umum-umungan bojo. Kena anak wis jibuk-jibuk gitu loh. Makanya Al-Quran, tapi beruntungnya jenengan lah masih mau melihat apa channel kita, masih mau ya insya Allah betul-betul surga itu wis engko jenengan rasane lah. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Berat itu hanya ada di pikiran. Biar tidak berat ojo dipikir, beres. Ojo kayak akan mikir. Nah, dipikir dulu sirahe. Kayak turu ae. Ya, ini kuas luar biasa ini saya akui. Cuma saya kadang-kadang tidak tahu kalau sudah gini ini saya itu apa dikira wah aku tuh kadang tak ketik, tak tulis, saya kirimkan ke bos. Besok bahasanya ini sampai sini masih tanya. Kadang saya kadang manggak mau jawab, tak biarkan aja. Kita yang mau dibahas itu sebetulnya ini nanti baru saya kalau ngomong mukodimah untuk mau ganti paragraf atau ganti bab saya pasti ngomong lah. Pasti nanti tak WA. Kalau enggak ya tetap aja WA saya yang saya lontarkan itu. Makanya ya itulah pemirsa, memang namanya integritas itu sulit dipegang gitu. Makanya saya sangat senang seperti ini, artinya kita saling mengetengahkan sesuatu untuk saling mengevaluasi sebetulnya. Saya juga bersyukur dengan adanya ini. Seandainya tidak gitu loh pemirsa. Seperti apa? Terus Al-Quran selama ini pembahasannya hanya sekedar lafaz, sekedar ketata bahasaannya, indah-indahan suaranya saat melantunkan. Nah, yes, hilang adime, karek karime, karim pun tidak nampak itu karena bedanya tidak ada kok. Harusnya wong karim itu sifatnya membedakan gitu loh. Lah nek membedakan bedanya apa karo wong nyanyi Ariel Noah, Naf, oh enak-enak itu suaranya bayangkan. Lah kan tidak ada bedanya akhirnya. Al-Quran tidak seperti itu gitu loh. Itu Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya bilang kalau nggak tahu ya diem aja, tunggu diberitahu. Nggak usah ribut, udah pakai ilmunya. Ngelampaui Musa dengan Khidir. Kalau Musa udah dikasih tahu, banyakan tanya. Rumah naik, telah tekan dewe. iya. Mana? Ya, tapi dia jadi Ismail berarti. ada satu yang membuat saya bukan EGP, bukan. Kalau EGP kan memang gue pikirin, nggak mau mikir sama sekali, nggak boleh juga. Cuman kalau terlampau berat, tinggal tidur, ojo dipikir, ketemu meneh, ketemu. Soalnya barusan teman saya berangkat, Nah, langsung saya WA, tak, selesai. Saya cuma gini, untung aku nggak jadi tersangka. Tersangka, awas yang diceluk Israel. Ibu awal nggak jadi tersangka. Alhamdulillah Gusti, matur suwun, alhamdulillah minasyaitonirrajim. iya. Dibuktikan dengan apa? Seumur hidup saya baru nyekal burung sekali. Dan itu pun nggak sengaja gini. Yang nggak tahu tadi itu pengen duduk di ruang tamu itu, duduk, saya duduk, loh, kok ada burung masuk 2? Wah, ini berarti itu lagi ngejar ini. Pas saya berdiri, terbang. Yang satu keluar, yang satu nabrak kaca. Ya. Nah, begitu nabrak kaca, seret. Ya, saya diamin aja.
Namanya juga kaca, dikiranya tembus kan, nggak mikir dan waktu kaca saya habis saya gini, menang, ayo menang, iya, kamu mau tak kasih enak, loh, berhubung tadi malam udah lihat, oh cara nyekel manuk ngomong, nah ternyata berfungsi paginya, setelah saya tangkap saya gini, mana mau wedok, kan gitu ya. Karena nggak tahu lanang wedok iki piye. Saya ingat sama teman saya waktu di mana itu gunung mau ke Bromo itu gunung apa namanya? Tempat pasar sapi itu loh. Saya malah nggak tahu. Ngadisari naik atas. Nah, saya ditanya gini sama dia, kau bisa beda enggak jantan sama betina katanya, belok sapi yuk. Saya bilang, ya aku manungso dudu sapi lah. Ya gak iso beda no sapi lanang sama sapi wedok. Loh, nek sampean manungso iso ndak beda no antara lanang wedok? Ya pasti iso lah. Nek wedok ayu, nek lanang ganteng. Ya sapi yang ngono katanya. Loken sampean di sing ayu, di sing aduh. Di sapi kok no sapi ayu lah, sapi ganteng aku bilang. Lon lah. Lon matane katanya. Begitu saya lihat matanya, oh iya, mata laki sama mata cewek beda. Akhirnya, oh dilihat dari mata. Tuh, habis itu lihat dari kulitnya, mulus bersih katanya. Aduh, nggak bisa. Lah tadi itu saya ingat itu. Akhirnya tak wasno mano itu. Tak dulu matanya. Kata ane kue, itu dulu mata. Akhirnya saya bilang kan, kayaknya ini cantik, ayu, saya bilang kan gitu aja. Tapi itu benar enggak itu walau gua salah. Kalau alam bisawab karena saya nggak ngerti ilmunya gitu loh. Teman dari perasaan aja, rasa-rasanya ini kayaknya ayu. Nah, ini pasti, tapi malam ini nanti mau saya tanyakan itu benar enggak? Ini apa jantan? Karena saya nggak tahu gitu ya. Nah, kembali lagi. Saya lagi tadi saya gini-gini lagi duduk-duduk santai gitu. Ting WA gitu. Ojo kurek kalian gen maneh awal ojo. Iya. Rusak katanya. Nah, senyum dia. Langsung saya ingat video, untung bukan kamu tersangkanya. Langsung saya bilang, ya Allah. Nek jane iku mau aku sing dijupuk. Iya kan gitu. Akhirnya ya saya kan bisa minta maaf dulu sebelum bilang saya mohon maaf, sebelum nanti mulut saya tidak bisa berbicara lagi. Orang yang menyebutkan innalillahi, akhirnya kan saya bilang mohon maaf. Saya enteng berarti kan hidup meneh apa jare ojo dipikir saya ini ojo kata pikir meneh tahun ngarep tambah ngeluh aku bilang. Karena hari kan cuma 3 itu pemirsa. Tapi ada pepatah, ini saya nyebut pepatah, berusahalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi, tapi beribadahlah kamu seolah-olah besok pagi kamu mati. Selesai. Nah malam ini ngaji ya ngaji gitu. Ya lihat podcast atau kita sekarang mengetengahkan podcast semacam ini ya memang ngaji gitu aja lah. Kalau kenyataannya yang kita bahas, kita ketengahkan juga kurang surat kok, nggak ngaji gimana? Ini bukan pengajian, tapi ngaji sungguhan, sesungguhnya seperti itu. Makanya tadi sudah saya ketengahkan bahwa Allah itu ternyata dimanapun tempat meliputi diri. Makanya kalau persaksianmu saat kamu menghadap ke selatan, maka selatan itu nampak, tapi belakangmu yang utara nggak nampak. Itu aja lah, kemarin itu sudah saya bahas karena. Terus sekarang buktinya lagi, setelah kamu nanti di alam dunia itu, maka kamu di alam kubur. Karena mengapa? Makanmu tidak dari mulut, tidak pakai sesuatu sifatnya yang padat, tapi makanmu lewat plasenta dan lewat pusatmu itu. Sehingga nutrisi yang kamu ambil dari ibumu itu sesungguhnya merupakan darah. Dimaan itu nanti namanya. Sehingga mengapa dimaan itu tidak boleh dimakan? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri dimaan itu adalah
unsur yang berkaitan dengan Allah itu sendiri sesungguhnya. Makanya tidak boleh kamu main-main dengan itu, gitu loh. Makanya itu nanti ada pembahasan tersendiri ya, cuma saya buka sedikit aja. Akhirnya kamu mengalami di alam kubur sesungguhnya. Lah yang di alam kubur itu bukan jasadmu, tapi rohmu, entitas rohanimu itu. Entitas jiwamu itulah yang di alam kubur itu. Tapi jasadmu masih di alam semesta, belum di kuburan. Karena kamu belum diwafatkan. Tapi justru kamu nanti akan dikasih limitasi di situ. Dengan ini jailung fil ardi khalifahmu itu. Sesungguhnya ke sana. Lah setelah di alam kubur, maka kamu nanti akan mengalami alam akhirat itu. Mengapa di alam akhirat? Karena saat kamu ritus nanti melakukan kegiatan ibadah sholat itu, maka alamnya alam akhirat terbukti apa? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Disitulah sesungguhnya bahwa saat kamu melakukan itu mendirikan, saat kamu mendirikan berarti kamu melakukan secara jasad, secara rohani, secara jiwamu, melakukan di alam semesta, tapi kamu tinggal landas dari alam semesta. Terbukti saat melakukan kamu tidak konektivitas dengan alam sekitarmu itu, dengan orang yang ada di sekelilingmu itu. Begitu apa enggak? Rata-rata namanya orang sholat berani dia gojekan atau gimana dengan sekelilingnya. Kan enggak berani. Itulah sesungguhnya alamnya alam akhirat. Kamu mengalami di alam akhirat. Lah setelah itu nanti kamu menemui alam mulki setelah di alam akhirat. Karena kalau di alam akhirat kamu enggak menemui alam mulki, ya lucu. Terbukti di alam mulki itu kamu mengucap. Ucapannya tepat, maliki yaumiddin. Din itu meliputi seluruh alam yang ada dan meliputi seluruh apa? Nubuah dan risalahnya itu kamu hadirkan di situ. Terbukti kamu membaca umul kitab. Itu sesungguhnya. Dan yang membaca kamu sendiri, nggak perlu bengok-bengok seperti saya ini. Ya apa enggak? Dan nggak perlu bawa speaker. Itu loh. Dan saat di situ karena kamu menyadari di alam mulki, maka kamu meminta kepada penciptamu itu. Selain meminta, kamu memasrahkan sesuatu di situ. Yang kamu pasrahkan apamu sesungguhnya? Ibadahmu dan hidupmu. Tapi kamu minta nanti ditunjuki jalan yang lurus. Apa kayak jalan ayani? Kan tidak. Itu loh. Nah, itulah kamu setelah semua nanti selesai, kamu ngerti alam mulki, maka menginjak berikutnya adalah alam semesta. Karena kamu melakukannya di kemasan alam semesta yang di situ ada dimensi ruang dan waktu, sehingga nanti ada wal asri innal insana lafi husrin. Itulah nanti ada namanya detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. Itu pun nanti dibagi dua. Ada yang berkaitan dengan komari, ada yang berkaitan dengan samsiah. Samsiah itu berarti Masehi, kalau komari berarti Hijriah. Lah habidimu iku nggawe samsiah nggawe samsiah Masehi, tapi nek nentokne hari raya karo Ramadan nyapo kok balik neng Hijriah. Bingung. Lah karena bingung itu tadi. Makanya jenengan ngati-ngati kalau wis pirsa kados ngoten, nanti terakhir puncak kehidupanmu kamu pindah alam. Karena sesungguhnya yang kamu lalui itu semua alam kemasannya. Makanya jangan macem-macem. Satu macam aja. Nah, lah ternyata di situ Allah selalu ada apa enggak, tak tanya? Otomatis lah. Otomatis katanya. Itu loh pemirsa ya. Ini nanti baru saya menginjak ayat ya. Sekarang menginjak ayat ya. Ya, buka Mas itu. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan bagimu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang maha memiliki arsy, sinasana yang agung. Sebelum dibahas oleh Ki Jolo-Jolo, saya punya cerita sedikit tentang dua ayat ini. Inilah pelet buat memikat lawan jenis. Itu konsep, tapi ayat kan bingung. Tapi fakta terbukti karena memang ayat dan bisa dibuktikan zaman baheula. Monggo Jolo-Jolo lanjut. Terima kasih. Asik ya. Jenengan berso enggak? Ini setiap saya mau mengetengahkan Quran Al-Karim Nul Adi, ini pasti saya ketengahkan. Saya merinding pemirsa. Ya. Mengapa ini harus saya ketengahkan? Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi sendiri, kerasulan dan kenabian sudah dipatrok 1447 Hijriah yang lampau. Itu ternyata kesana arahnya. Makanya ini nanti berkaitan dengan jalan itu sendiri. Makanya ini sesungguhnya jalanmu loh Mas. Bayangkan, terus kurang apa dahsyatnya Al-Quran itu sendiri, lengkapnya Al-Quran itu sendiri. Lah selama ini diterjemahkan apa? Diartikan apa, saya tak tanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang taat dan patuh seperti orang-orang dahulu. Itu jalan lurus. Tinggal penjelasannya bagaimana. Iya. Konektivitasnya seperti itu. Boleh. Tapi kan disinilah jenengan kalau tahu segala sesuatunya sebetulnya Allah cukup begini. Hati-hati lah ya nih. Kamu sudah saya saksikan, kamu sudah saya jadikan. Semua persaksiannya di dirimu itu sendiri. Artinya ini connect enggak jenengan? Artinya clear ke sana ya. Nah, saat jenengan dijadikan itu kan sesungguhnya jenengan enggak bisa ngomong, ya enggak bisa jawab. Tapi kok tahu-tahu iso balak Sayyidina itu sing jawab sapa to jajane. Itu loh. Lah ini kan harusnya jenengan sejak awal tuh iya ya. Wong saat itu saya memang punya mulut, tapi ngomong juga belum bisa. Tapi kok ya ada balak Sayyidina. Ini sesungguhnya bagaimana dan gimana? Ayo gitu loh. Nah, itu kan pemberitahuan. Kalau saya sudah kayak gini jadi kabayan aja. Karena kalau dipikir juga nggak nutut, tambah pusing. Ya udah, dengarkan saja. Nah. Oh begitu. Jare sapa? Iku Quran sih. Berarti kan Gusti selesai. Jadi pikir berat-berat. Tapi pemirsa, beda dengan Ki Jolo-Jolo, karena dia sudah ngelakoni ngebleng ya, sampai dijilatin rasanya sebenarnya ini jadi ini ya, dia ngerti rasa-rasa. Kalau saya cukup mendengarkan aja, oh ini oh ngene ta mozzarella rasanya selesai, kelihatan bentuknya begini rodok kenyal-kenyal, ya sudah itu mozzarella. Tapi saya tidak berpikir bagaimana bikin mozzarella. Nah, kalau Ki Jolo-Jolo kudu bisa aku nggak mozzarella ini. Cek nggak import. Import toko Itali itu namanya jadi mozzarella. Tiba dek ini cilok tau. Sebenarnya itu aja kan.
Monggo. Makanya inilah mengapa saya selalu mengetengahkan kejenengan-jenengan ya, termasuk pemirsa. Beruntung bener panjenengan. Saya dulu sampai alhamdulillah saya dulu kok juga bisa ngaji di tempatnya Mbah Syur, Mbah Pas itu. Alangkah beruntungnya saya sehingga saya ngerti benar. Ternyata tidak sesederhana yang saya lihat beragama itu. Makanya kemasannya itu butuh perenungan yang sangat mendalam, butuh pemakna, butuh penegasan. Itulah nanti kita bisa menemukan pesan apa yang terkandung di dalam Al-Adin gitu. Kamu bisa ngomong Al-Quran itu memang dari Allah. Kamu bisa ngomong bahwa Al-Quran itu adalah pembeda. Tapi dari Allah yang bagaimana dan pembeda yang seperti apa? Kan harus ke sana arahnya gitu loh. Kalau panjenengan hanya melihat ini secara mentah, secara arti visualnya atau arti ular ke tata bahasanya, kamu nanti tidak akan menyentuh yang sampai dalamnya itu. Adinnya tidak mungkin ketemu gitu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tidak membahas apa yang dikatakan Kijolo, tapi kita harus menyadari kemampuan diri. Kalau kita ditarget jadi batang pohon, itu dia akan membesar seperti batang. Tapi kalau kita cuma sekedar ranting, ya ukurannya memang besar, ukuran ranting. Jangan melampaui batas diri. Ngapain repot-repot? Ini saya loh ya. Jadi saya itu selalu menganggap enteng isi dunia. Nggak pernah berat-berat berpikirnya. Meneh apa jalan meneh? Oh jadi pikir saya tinggal loh. Itu saya. Beda dengan Kijolo-jolo. Kalau Kijolo itu lo diamati, di ini. Tapi saking dia ngamati itu, lali ngamati liane. Jadi itulah saling mengisi antara in dan out. Kalau sudah innya tahu, outnya out, apa innya tahu, outnya tahu, satu lagi masalah, ini saklare. Saklar itulah tempat pertemuan antara in dan out. Makanya dari itu pemirsa, enak pemirsa lihat kami ribut berdua. Kan sudah dapat, oh Mbak Eiku. Nah, disitulah bahwa setiap kejadian pasti membawa hikmah. Berarti ada karunia di situ, ada petunjuk di situ, dan masing-masing mendapatkannya beda, tergantung niatnya dan maunya. Kalau niatnya sekedar, dapatnya juga sekedar. Tapi kalau niatnya murni, ya dapatnya juga emas murni. Itu monggo dulu lanjut di video berikutnya.